di sampingnya ada Gus Niam. Alhamdulillah, kabarnya Pak Yai? Saya sangat Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah sehat walafiat. Saya dengar-dengar itu jenengan ini terkenal dengan keahlian supranaturalnya. Tapi ada dua istilah loh Mbah Yai. ya. Kalau boleh tanya, ini ada dua istilah yang agak mirip-mirip antara supranatural dan spiritual. Nah, itu perbedaannya apa itu? Perbedaannya itu sangat tipis ya, sangat tipis. Itu mungkin orang-orang bilang aja saya ahlinya, sebenarnya cuma sama semua ilmunya, cuma saya adalah pernah khusus di bidang tabib gitu. Jadi kami jelaskan antara spiritual dan supranatural. Spiritual itu kalau kita sebagai umat Islam itu bil ghaib lah, kepercayaan kita bil ghaib, dengan malaikat, dengan sesuatu kita beramal baik terus kita bejo dunia akhirat, sesuatu yang hubungannya dengan akhirat itu namanya spiritual. Spiritual juga bisa dikatakan sesuatu kita pembalasan lah kita di akhirat, kalau kita baik dapat baik, kalau jelek jelek, itu namanya spiritual. Sedangkan supranatural itu sesuatu yang hubungannya dengan kekuatan ataupun orang khusus yang bisa masuk ke sana. Jadi enggak semua orang bisa membidangi itu, punya keahlian. Itu ada beberapa syarat. Kalau supranatural khusus bagi orang Jawa itu yang pertama, yang paling menonjol, yang tanpa belajar apa itu harusnya itu orang sungsang. Terus sungsang itu yang lahirnya kebalik, sikilnya dulu itu sungsang. Kalau kakinya dulu itu biasanya mempunyai bakat di situ. Punya kebanyakan dari onen-onen wong Jawa itu sungsang, memang salah satunya itu. Terus ada maksudnya supranatural itu ada khusus orang-orang ya. Kalau orang-orang itu diciptakan banyak airnya, itu dia membidangi supranatural. Kok banyak airnya gimana? Orang itu bahannya 4. Kalau istilah kedokteran ataupun tabib, bahan manusia itu dari air, dari tanah, dari api, dan dari angin. Bila orang semuanya itu dicampur, istilahnya kalau dalam tabib itu ada 4 gelas, ada air, lemah, tanah, api, dan angin. Itu manusia itu gini. Kalau bila racikannya itu banyak air, dia itu orangnya gampang hafal, orangnya patuh, juga seneng kebaikan. Itu juga membidangi dari supranatural. Kalau banyak tanahnya, itu orangnya biasanya agak mendu, maksudnya pikirannya itu kalau apalan agak susik, mendu gitu ya. Terus orangnya biasanya jorok, maksudnya slombro gitu. Kalau misal kebanyakan api, kalau racikannya manusia kebanyakan api, itu orangnya pendendam, suka pemarah, dicegah susah, itu banyak apinya. Misal banyak anginnya, diracik manusia banyak anginnya, itu nanti kan bila berkata itu susah dipercaya. Oh gitu, banyak bohong. Banyak bohongnya. Itulah. Kalau banyak airnya yang kita bahas itu orang yang banyak airnya, itu salah satunya mempunyai bakat di supranatural. Supranatural itu kekuatan di luar nalar manusia, ya. Bukan sulap. Kalau sulap itu trik dan ngapusilah kalau sulap. Kalau supranatural beda lagi, yaitu kekuatan-kekuatan. Kalau kita bicara itu supranatural harus, yang pertama harus tajarut. Tajarut, kalau semua orang itu bisa tajarut, menyepi dan ingin mengetahui dirinya sendiri. Kalau istilah Jawa itu papan tanpa kiblat. Papan tanpa kiblat ini, jadi kalau orang supranatural itu semua mempunyai papan tanpa kiblat. Jadi di mana dia berada, dia punya keyakinan khusus atau kekuatan khusus untuk mengatasi sesuatu tersebut.
papan papan tanpa kiblat itu istilahnya kita di mana saja, seperti halnya kalau kita orang bukan ahli supranatural, kalau kita mendekatkan dengan Allah itu istilahnya di sholat, di apa. Kalau orang bidang supranatural itu di mana saja, istilahnya papan tanpa kiblat. Ya itu salah satunya ciri-ciri supranatural. Intinya perbedaannya agak tipis. Kalau spiritual itu khusus sesuatu yang hubungannya dengan akhirat, kalau supranatural itu kekuatan di luar nalar gitu. Itu tadi pembahasan kecil antara manusia itu bahan-bahannya ada 4, itu supranatural. Terus begini, kalau manusia itu terdiri dari 4 unsur itu, sedangkan dari beberapa unsur itu banyak sekali unsur yang malah kurang baik untuk kita. Ada unsur yang sangat istimewa, yaitu unsur air. Apakah dalam dunia supranatural itu ada cara untuk bagaimana anak itu kandungannya itu banyak airnya? Kalau banyak tanahnya, ini kayak yang nyonting ini. Nah, ini bagaimana caranya Supaya kandungan airnya itu lebih banyak? Ada trik-triknya apa enggak ini? ada. Itu dari awal, khususnya itu pengantin baru ataupun orang yang berniat membuat anak, itu emang dari awal. Satu contoh, sesuatu yang kita makan terus kan kita menjadikan air mani. Air mani proses pembuahan itu harus bagus. Oh, harus bagus gimana? Contoh kecil aja, kita makan salak goreng di sisi. Salak. Salah emas. Nah, ini contoh kita membuat supaya anak banyak airnya. Ini suatu contoh kecil aja, salak. Nah, salak ini dimakan ke lelaki bisa menjadi air mani, terus disemprotkan ke pembuahan. Ini salak. Salaknya harus misal kita beli di pasar, kita nggak boleh nginyang. Boleh nginyang dikit, tapi bakule nggak sampai bersulok. Kalau kita opo enenge dimakan terus, misal kita beli di pasar sampai rumah, nggak boleh dieteng-eteng kalau dilebokne plastik putih weruh wong. Kalau orang piye, kalau sesuatu makanan wis dipingini wong, kayak salah enak temen, itu wis elek. Jadi harus murni dari pasar, ditutupi rapet, dimakan. Waktu makan nggak boleh nang pinggir dalan atau ngarep lawang. Bener wong Jawa kalau mangan ngarep lawang ki ora ilok. Ora ilok iki kuwatir kita makan ane wong liwat noleh kepingin iki panganane elek. Menghilangkan barokah. Nah, menghilangkan barokah. Sesuatu makanan yang dipingini uang itu nanti proses pembuahan nggak banyak airnya. Itu contoh kecil untuk kita memproses supaya anak banyak airnya, itu satu contoh aja gitu. Ini dari tim penyauting juga ada pertanyaan sedikit ya. Ketika nanti dikaitkan dengan unsur makanan bisa membuat anak itu yang kadar airnya dari racikan terbentuknya manusia itu lebih banyak. Sekarang kita kaitkan dengan qadar. Apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa menarik atau bisa membimbing anak kita yang masih ada di dalam kandungan supaya dalam kadar pencetakan anak itu dari awal tergandung air yang begitu maksimal? Monggo. Jadi proses manusia supaya kodarnya bagus itu ada sebelum malaikat menyemprotkan ke roh. Apabila kita wong tua akeh dirakate, akeh nenuwune, nunggil niat, kalau istilah Jawa itu ninggil niat dadi anak apik, ada 2 syarat. Yang satu orang tua, kedua orang tua, dan proses supaya kodar bagus, kodarnya bagus itu selama mengandung belum di semprot roh atau dihidupkan, itu satu kebiasaannya dia harus bagus orang tuanya. Kalau dia kebanyakan main remi, nanti anaknya juga beli. Nanti kalau anaknya orang tuanya seneng ngaji, seneng opo, dia itu nalurinya ke anak. Jadi intinya pembahasannya selama di kandungan yang disukai orang tua yaitu fotokopinya. Enggak, berarti sebelum ditiupnya roh itu ada amal-amalan khusus enggak Yi? Kalau amalan khusus sih enggak ya. Kalau kita amalan khusus itu ada tapi enggak
di sini tempatnya gitu. Sewan Ya enggak. Harus bawa gula. Gini loh Yi, ini Ini ya. untuk memicu supaya nanti zuriyah kita atau keturunan kita menjadi manusia atau insani yang luar biasa, kategorinya menjadi generasi yang soleh dan soleha lah Yi. Mungkin ada sedikit bocoran amalan apa yang bisa saya amalkan ini Yi? Ada enggak ini? Ada itu kalau di ilmu tip itu orang tua khususnya ibu ataupun bapak itu sering-sering hadiah Fatihah ke jabang bayi yang dikandung walaupun masih proses itu dihadiahi Fatihah itu insya Allah nanti jadi insan yang seneng laku lajur nengen, kalau istilah Jawa itu seneng nengen lakunya Berjalan ke kanan, Ke berjalan kanan. yang baik Ashabul Yamin. Ashabul Yamin gitu. Itu pemirsa PPFU TV bisa diamalkan bagi yang sedang hamil agar kadar airnya itu lebih banyak, menjadikan putra putri yang solihah. Kirim Fatihah untuk jabang bayi, cukup dengan subscribe itu sudah menjadi kobil tuh dari ijazah ini. Satu Iya. lagi, kalau anak itu memang sudah keluar dan sudah wujud, nah kita sudah tahu perilaku anak tersebut. Dia terlihat banyak kandungan tanahnya, banyak kandungan apinya, dan ada lagi yang banyak kandungan anginnya. Tadi yang banyak kandungan tanahnya dia akan kecerdasannya sangat lemah. Ketika kandungan apinya itu dia akan cepat pemarah. Ketika kok kandungan anginnya banyak, ini dia akan suka berbohong. Nah, untuk anak-anak ketika macam ini bagaimana mengatasi secara logikanya, terus bagaimana caranya mengatasi anak ini secara supranaturalnya, doanya atau apanya semonggo lah dijajaki maling. Jadi intinya kalau orang itu kalau yang bisa melihat itu banyak air, banyak tanah, banyak api, banyak angin, itu lanjutan ke kitab Abul Maksar Al-Falaki. Tapi saya coba sedikit untuk mengatasi anak yang tercipta dari banyak angin, banyak api, dan banyak tanah. Itu proses dari kita menciptakan tabiat bagus dari orang tua. Kita menciptakan kedua orang tuanya mengarahkan ke tabiat bagus, itu lama-lama bisa terkikis dan insya Allah nanti bisa ke jalur yang seperti banyak airnya. Kalau yang dari doanya ini, Kalau doa itu khusus yang sudah wujud ini tadi, khusus yang wujud itu sama. Kalau kita ini saya ijazahkan ya, itu kalau hubungannya dengan 3, kita hadiah Fatihah ke Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua ke Nabi Khidir, Abul Abbas Balia bin Makan bin Saleh bin Ambar bin Salah bin Arfasat, lanjut ke bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Rumah bin Mutawasri bin Idris alaihi salam bin Yar bin Mahlail bin Qainain bin Yanas bin Zaid bin Adam alaihi salam. Fatihah. Jadi 2 Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke Abul Abbas kalian, terus ketiga ke orang yang sudah diberi nama itu. Itu kunci untuk anak bisa kelajur ke air. Terima kasih Mbak Yai. Ya. Terima kasih para pemirsa. Jangan lupa like, share, dan komennya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.